Dipersembahkan oleh Oke, kita tiba di segmen terakhir kontroversi. Pak Sukanto, saya ke Anda dulu. NII kan sampai sekarang belum masuk daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Apakah sebetulnya NII itu tidak membahayakan dibandingkan JI, JAD, JAT? Kalau NII pasca Kartosuwiryo ya, walaupun banyak bentuknya, banyak imamnya, tidak pernah ada perintah itu untuk melakukan tindakan kekerasan atau terorisme. Walaupun memang anti NKRI, anti Pancasila, karena memang produk politiknya sejak awal seperti itu, mengkafirkan orang luar kelompoknya. Karena tidak ada perintah untuk melakukan kekerasan, tidak kemudian ada aksi terorisme dalam bentuk pembunuhan, pemboman dan sebagainya. Jadi saya kira tidak bisa dikenakan permasalahan itulah. Walaupun kemudian dalam semua masalah ini, masalah terorisme, diindikasikan bahkan dibuktikan oleh pemerintah, orang-orang yang melakukan aksi terorisme itu adalah orang-orang mantan NII. Mantan ya. Iya. Jadi keluar dari NII, dia bikin bom sendiri. Tapi bukan karena perintah dari NII gitu. Artinya orang-orang ini memang punya ideologi, tapi tidak karena perintah organisasi dan perintah pimpinannya diwajibkan untuk melakukan aksi. Beda dengan JAD misalnya yang memang dalam konstruksi organisasinya, Ya. kebijakannya adalah melakukan tindakan terorisme. Baik, oke. Tapi kalau pasal makar itu bisa dikenakan, Pak Susno? Kalau makar sudah terbukti ya, yang diproses Polda Jawa Barat sudah terbukti sah dan meyakinkan dan dihukum. Dan ini waktu dulu kami sulit mencari hubungannya dengan Panji Gumilang dengan orang-orang di Al Zaitun. Nah, dengan data malam ini udah terkuak hubungannya. Tinggal nanti dikenakan makar. Kemudian dengan perbuatan makar ini, maka tadi pemerintah katanya berniat menyelesaikan ini secara holistik. Tinggal nanti orang-orang yang terlibat diambil, Al Zaitun sesuai dengan kementerian yang berwenang, ditata ulang lagi. Baik pemimpinnya, kurikulumnya, kegiatannya, dan lain-lainnya. Dengan mengenakan pidana makar tadi. Sehingga tidak ada kerugian bagi siswa. Kemudian Al Zaitun ini sebenarnya kalau benar dia beroperasi, ini aset. Oke. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya sangat sependapat dengan Pak Menko Polhukam. Dan ini tidak bisa ditangani oleh satu kementerian atau badan di bawah Polhukam. Harus melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, kemudian juga Polhukam, Polri, Kejaksaan, BAIS, dan sebagainya. Sudah waktunya untuk dibentuk tim. Baik, oke. Pak Soleman, data intelijen saja sebetulnya sudah cukup belum untuk bisa mengenakan pasal makar kepada Panji Gumilang? Untuk makar, anteseden intelijen itu cukup untuk itu. Tidak perlu sampai bukti-bukti hukum kalau untuk makar. Makar makirun kan itu pembohongan. Jadi maka dia dengan anteseden. Anteseden itu pencatatan-pencatatan indikasi-indikasi yang ada di dalam intelijen. Itu cukup kalau untuk makar. Oke, tidak perlu sampai ada aksi menggulingkan pemerintahan saat ini? Oh jangan sampai. Makar itu untuk menggulingkan pemerintah. Ya. Nah jangan sampai sebelum itu terjadi, maka dengan indikasi-indikasi yang ada, sudah cukup kita menghantam itu. Makanya kalau saya bilang bahwa makar itu adalah pertemuan antara hukum dan intelijen. Data intelijen yang pencatatan jelek anteseden dibawa ke pengadilan. Cukup untuk makar. Untuk makar ya, bukan untuk yang lain-lain. Oke, baik. Nah itu. Baik, Pak Rumadi, benarkah kita bisa memisahkan Al Zaitun dengan NII? Karena Panji Gumilang sebelumnya sudah mengatakan Al Zaitun dengan Panji Gumilang itu seperti gula dengan rasa manisnya dan seperti garam dengan rasa asinnya. Ya. Jadi bisakah kita menyelamatkan Ponpes Al Zaitun tanpa ada NII-nya ini? Bisa, sebenarnya bisa. Jadi memang ada 3 persoalan yang harus cara penanganannya berbeda-beda. Menangani Panji Gumilang itu sendiri ini ditangani dengan aspek yang terkait dengan hukum, tindakan hukum sekarang sudah mulai ditangani. Kemudian yang kedua adalah soal Al Zaitun dan seluruh organ-organ yang ada di dalamnya, termasuk para santri segala macam. Memang Al Zaitun harus diselamatkan dan dikembalikan kepada roh pondok pesantren. Roh pondok pesantren ini penting karena kita sekarang sudah punya undang-undang pesantren ya, Undang-Undang 18 tahun 2019. Yang mendefinisikan pesantren itu apa, roh apa yang harus ada di dalam pesantren. Al Zaitun harus diselamatkan dari sisi itu termasuk siswanya. Siswa tidak boleh menjadi korban dari kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah nanti apapun yang akan diambil,
pasti akan berorientasi ke situ. Lembaga institusi pesantrennya harus dikembalikan kepada roh pondok pesantren. Kemudian anak-anak yang ada di situ juga harus diselamatkan, termasuk orang-orang yang selama ini bekerja di situ. Ini mereka tidak boleh sampai kehilangan pekerjaan karena kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Yang kedua, yang ketiga, ini yang tidak kelihatan. Kalau dua tadi kan kelihatan. Yang ketiga ini nggak kelihatan, yang tadi disebut sebagai jaringan bawah tanah NI yang masih terus bekerja. Nah, tiga hal ini itu cara penanganannya berbeda-beda dan pemerintah pasti akan mengambil langkah sesuai dengan persoalannya dari situ, termasuk misalnya sel-sel NII ini yang kami mendapatkan banyak informasi bahwa sel ini masih hidup, masih mengumpulkan dana, ada penipuan segala macam, itu harus dicarikan sumber bagaimana supaya sel ini bisa dipotong. Sel ini bisa dipotong. Mbak Leni, setahu Anda meskipun polemik ini sudah muncul ke permukaan sampai sekarang, penggalangan dana NII masih terus dilaksanakan? Masih. Target Jamas atau infak Jamas itu ya, jalan menuju masyarakat sejahtera itu kan masih terikat dengan umat yang di teritorial ataupun yang di Al Zaitun sendiri, karena pada dasarnya di Al Zaitun sendiri juga sebagian besar itu memang orang dalam. Dari dulu itu memang orangnya itu aja gitu. Karena sejak tahun 2011 itu kan sejak Pak Imam Supriyanto menyatakan dia sebagai Menteri NI itu sudah tidak boleh ada lagi perekrutan. Jadi masih orang-orang lama. Jadi dengan spirit lama masih juga menyetorkan infak yang ditargetkan oleh Panji. Dia sendiri yang mengundang ke kediamannya di Al Zaitun. Jadi memang saya pikir udah berani sekali gitu mengadakan program NII di sana gitu dengan menarik infak 300 juta per orang gitu. Kalau sampai sekarang orang-orang lama di Al Zaitun itu adalah sisa orang-orang lama, bisakah kita memisahkan atau menghapus gerakan NII tanpa menyentuh Al Zaitunnya? Silakan datang nanti 1 Muharram, di situ didata saja sekalian mana yang wali santri sekaligus orang dalam dan mana yang belum wali santri tapi dia juga orang dalam. Di sana bisa kok dicek aja sekalian, kan 5 hari lagi mau ada 1 Muharram di sana biasanya ada saweran. Ada saweran di sana, ada lempar jumroh. Di situ pada gede-gedean infak, Mbak, gitu. Jadi biasanya ada mengundang tokoh-tokoh juga atau mungkin ex pejabat atau pejabat. Nah, disitulah momen terbesarnya NII dalam membangun Al Zaitun. Sekalian tuh Pak bisa didata kalau misalnya memang mau itu ya, betul-betul kita cari solusi yang terbaik untuk persoalan ini, tapi ya mudah-mudahan tidak sampai mengorbankan santri ya. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir bersama kami di Kontroversi. Mbak Leni juga terima kasih. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bahas lagi di kesempatan berikutnya. Pemirsa, demikianlah akhir dari Kontroversi.